Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hovifah dengan NIM 212101090030 dari kelas IPS 3 akan mempresentasikan hasil jawaban UAS saya, yaitu mata kuliah studi Al-Quran dan tafsir Tarbawi. Untuk tugas pada UAS kali ini ada 4 soal. Yang pertama, jelaskan yang saudara ketahui tentang metode penafsiran Al-Quran. Yang kedua yaitu jelaskan keutamaan ilmu dan orang yang berilmu sertakan dalil Al-Qurannya. Yang ketiga yaitu jelaskan nasihat-nasihat apa saja yang disampaikan Luqman kepada anak-anaknya sebagaimana terdapat dalam kisah surah Luqman ayat 13-19. Yang keempat yaitu sebagai calon sarjana muslim berikan pendapat saudara mengapa modernisasi beragama sangat dibutuhkan pada saat ini serta berikan dalil Al-Quran yang sesuai. Baik, di sini adapun jawaban dari soal nomor 1 yaitu metode penafsiran Al-Quran merupakan sebuah disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana cara menafsirkan isi dan pesan yang terkandung dalam Al-Quran. Ada beberapa metode utama yang digunakan oleh para ulama dalam menafsirkan Al-Quran. Di antara beberapa metode penafsiran Al-Quran yang umum diantaranya yaitu ada 5. Yang pertama, tafsir bil ma'thur atau tafsir berdasarkan riwayat. Yang kedua yaitu tafsir bil ra'yi atau tafsir berdasarkan akal atau ijtihad. Yang ketiga yaitu tafsir sufi atau tafsir isyari atau kashfi. Yang keempat yaitu tafsir adabi ijtimai atau tafsir sastra dan sosial. Yang kelima yaitu tafsir tematik atau tafsir maudhu'i. Metode penafsiran ini membantu dalam memahami berbagai aspek Al-Quran secara lebih mendalam dan sesuai dengan konteks zaman serta kebutuhan umat Islam. Selanjutnya yaitu jawaban dari soal nomor 2, yaitu ilmu memiliki posisi yang sangat penting dalam Islam dan orang yang berilmu mendapat keutamaan yang besar di sisi Allah. Ilmu adalah cahaya yang menerangi kehidupan, membantu manusia mencapai ketakwaan dan membuka pintu kebahagiaan dunia dan akhirat. Orang yang berilmu mendapatkan derajat yang tinggi, menjadi saksi atas kebenaran dan menjadi pewaris para nabi. Mereka juga terus memberikan manfaat melalui ilmu yang mereka sampaikan kepada orang lain. Nah, adapun dalil yang bersangkutan dengan hal ini yaitu dalam kisah surat Al-Mujadalah ayat 11 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila unshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberimu kelapangan. Apabila dikatakan berdirilah kamu, berdirilah, Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dari ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah memberi kedudukan yang tinggi kepada orang-orang yang berilmu. Baik, selanjutnya yaitu jawaban dari nomor 3, yaitu ada beberapa nasihat Luqman kepada anak-anaknya di dalam kisah surah Al-Luqman ayat 13-19. Nah, pada ayat 13 nasihatnya yaitu, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Jadi
Luqman berwasiat kepada anaknya untuk tidak mempersekutukan Allah. Selanjutnya yaitu pada ayat 14, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, karena ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kamu kembali. Nah, dalam ayat 14 ini pesannya yaitu berbaktilah kepada orang tua kita. Ayat yang 15 yaitu, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, pada ayat-ayat 15 ini, jika orang tua kita menyuruh kita kepada hal-hal yang negatif atau arah yang tidak baik, maka tidak boleh kita patuhi. Selanjutnya yaitu ayat 16, yaitu Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah maha ragus dan maha teliti. Nah, pada ayat ini Luqman menasihati bahwa apapun yang kita kerjakan pasti akan ada balasannya dari Allah. Selanjutnya yaitu ayat 17. Pesannya yaitu, wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Nah, dalam ayat 17 ini nasihat Luqman yaitu kepada anaknya, jagalah sholat dan suruhlah orang-orang untuk melakukan perbuatan yang baik dan meninggalkan perkara yang buruk. Selanjutnya yaitu ayat 18, yaitu, dan jagalah dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Pada ayat ini pesannya yaitu, jangan menjadi orang yang sombong dan angkuh. Selanjutnya yaitu ayat 19, dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Dalam ayat ini berpesan agar menjadi orang yang rendah hati dan sopan santun dalam berbicara. Baik, selanjutnya yaitu jawaban dari soal nomor 4. Nah, menurut saya, sebagai seorang sarjana muslim yang juga menjadi lulusan dari Universitas Islam Negeri, mempelajari dan memperdalam belajar moderasi beragama sangatlah penting, karena di sisi kita sebagai seorang muslim dan untuk menjaga sikap yang menekankan keseimbangan, toleransi, keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan umum dalam menjalankan ajaran agama. Sikap ini penting untuk menciptakan kerukunan dan perdamaian di tengah masyarakat yang beragam. Nah, dengan mengikuti prinsip-prinsip moderasi beragama, umat dapat menjalankan ajaran agamanya dengan damai dan harmonis, serta berkontribusi positif bagi kemajuan masyarakat, di mana yang telah kita ketahui dan kita rasakan pada zaman saat ini, yang banyak sekali orang muslim bahkan non-muslim yang sangat kurang dalam moderasi agama, di mana pada saat ini agama satu dengan agama yang lainnya saling menyalahkan dan mau menang sendiri dan ingin agamanya dianggap sebagai agama yang paling baik atau paling bagus. Kalau kita tidak belajar tentang moderasi agama, siapa lagi yang akan mengajarkan dan menerapkan di lingkungan kita pada zaman saat seperti ini? Adapun dalil Al-Quran yang sesuai dengan penjelasan di atas yaitu terdapat pada kisah surat Al-Hujurat ayat 13 sebagaimana berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Nah, ayat ini menekankan pentingnya mengenal dan menghormati perbedaan antar bangsa dan antar suku. Sebagai bagian dari kehendak Allah, penghormatan terhadap keragaman adalah inti dari moderasi beragama. Baik, mungkin cukup sekian jawaban dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat.